Jujur saya tidak takut, karena saya melihat sosok Bapak Anies dari pertama kali ya, saya kenal beliau 2011 sampai saat ini sudah 2023 ya, itu tanda-tanda itu tidak ada menurut saya ya. Yang pertama, ketika kita lihat beliau waktu menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan, adakah beliau mencanangkan sebuah program atau sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang notabene eh, agak mengarah ke yang tadi dirumorkan? Kan nggak ada. Betul. Kemudian yang kedua, ketika beliau maju pilkada gubernur dan beliau akhirnya terpilih menjadi gubernur, selama masa jabatan beliau adakah kebijakan-kebijakan ya dan sebagainya yang beliau keluarkan sebagai gubernur yang akhirnya harus terpaksa memaksa orang-orang yang seperti kita itu untuk beralih keyakinan? Kan nggak ada. Serius banget. Saya itu idolain Mas Menteri ya dulu panggilnya. Mas Oke. Rektor, macam-macam lah panggilannya kepada Pak Anies ya. Saya itu dari dulu sudah kagum terhadap seorang Anies Rashid Baswedan, Kak. Betul, betul, Kak. Jadi saya ikutin Pak Anies itu dari beliau masih rektor di Paramadina. Oke. Kemudian beliau dulu juga menjadi Menteri Pariwisata, Pendidikan, sorry ya, Menteri Ya. Pendidikan. Kemudian saya di beberapa kegiatan, mungkin ada 4-5 kali itu berjumpa dengan beliau, pernah salaman dengan beliau, Oke. pernah dikasih Jadi tanda tangan di buku, gitu kan. Eh, Terus saya juga terlibat di kelas inspirasi yang juga waktu itu digagas oleh beliau. Jadi ada banyak hal yang saya lihat sangat positif dan beliau adalah eh, apa ya, perwakilan anak muda Indonesia yang santun, yang cerdas dan banyak lagi. Jujur, oke, politik identitas. Kenapa kamu harus memilih si A? Karena dia beragama ini. Terus kalau saya disuruh memilih si B karena sealiran dengan saya, bukankah itu politik identitas? Iya kan, identitas kita sama nih. Kita memihak ya. kepada seseorang karena dia seagama dengan kita, karena dia sealiran dengan kita. Terus kita nggak mau. Pertama, berarti kita pun sendiri yang sedang apa namanya memprotes tentang politik identitas, sebenarnya kita juga sedang menerapkan politik identitas itu sendiri. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa politik identitas itu perlu, tetapi yang positif. Ya. Kalau politik Oke. identitas itu negatif, memecah belah dan sebagainya, diskriminatif, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Oleh karena itu jangan Siap. sekali-kali kita terus saja menggarisbawahi politik identitas, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya kita pun sedang melakukan politik identitas itu sendiri. Betul, saya sepakat dengan itu dan juga selain yang tadi saya sampaikan, kita juga bisa melihat bahwa oke, di beberapa tempat beliau di framing yang seperti tadi kita bincangkan, tetapi di luar dunia luar begitu apa namanya respect ya dengan adanya banyak penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan sehingga saya mau menyarankan sih kalau memang ada rumors atau ada hoax kayak gitu kan, hoax kayak gitu, lebih baik kita cek and recheck dulu gitu kan, sebelum kita ikut menyebarkan hoax atau rumors tersebut. Karena sekarang udah zaman digital kan, semuanya bisa kita searching. Tapi kita juga harus menjadi pengguna media sosial yang juga cerdas dan selektif, sehingga kita nggak langsung
percaya kayak gitu kan. Saya sih menyarankan seperti itu sebagai warga negara yang baik. Dan Pak Anies itu apa ya? Saya mau bilang beliau itu keren gitu. Eh, Keren dalam pengertian bisa saya jabarin ya Kak. Keren K yang pertama itu beliau adalah keterwakilan orang-orang yang kreatif, Oke. ya kan? Kemudian E itu energik. Beliau juga mewakili kalangan-kalangan yang energik ngurusin Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke itu kita memerlukan orang yang energik gitu, Ya. ya kan? Selain kreatif. Tetapi kalau hanya keren dan energik tanpa dibungkus dengan jiwa religius yang juga terwakilkan di sosok Bapak Anies ini, itu juga akhirnya nanti apa namanya kreativitas dan energi yang dimiliki itu bisa digunakan untuk melukai atau menghancurkan orang lain, dan itu Pak Anies nggak mungkin. Tetapi selain kreatif, energik, dan religius, Bapak Anies Rashid Baswedan itu juga N gitu, nasionalis, ya kan? Oke. Jadi kalau energik, kreatif, energik, religius, terus nggak nasionalis, ya nanti nganggapin yang kayak sekarang, rumors itu, saya paling benar, kamu nggak benar, atau kita yang paling benar, mereka yang salah. Nah, oleh karena itu, saya menganggap bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini orang Indonesia yang keren, yang kreatif, energik, religius, dan nasionalis. Oleh karena itu bagi saya nggak ada alasan untuk tidak memilih, untuk tidak mendukung seorang Bapak Anies Rashid Baswedan, gitu Kak. Oke, kalau Bapak Anies terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, yang pertama, saya berharap bahwa kesenjangan dalam dunia pendidikan, ya khususnya di Indonesia Timur, itu bisa teratasi karena saya juga sadar sih bahwa geografis dan lain sebagainya itu membuat kami di Indonesia Timur itu tertinggal dari teman-teman saudara-saudara di Indonesia Barat, dan saya percaya Bapak Anies bisa mengurai kekusutan yang terjadi di dalam dunia pendidikan karena background beliau adalah seorang eh, rektor, kemudian pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan. Itu harapan saya ya, karena berbicara tentang perubahan Indonesia, berbicara tentang banyak hal, itu memang dasarnya adalah edukasi, dasarnya adalah pendidikan. Itu harapan saya. Dan keyakinan saya beliau mampu untuk itu, karena sudah terbukti dari beberapa kegiatan beliau, Indonesia mengajar, menyalakan Ya. Indonesia, kelas inspirasi. Jadi saya punya harapan pertama terbesar untuk Bapak Anies adalah dunia pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah bagaimana seperti yang dicita-citakan oleh Indonesia dan juga yang digaungkan oleh Bapak Anies adalah menciptakan keadilan sosial ya. Adil dalam segala hal, tapi balik lagi pendidikan itulah kunci dari semua keadilan sosial yang kita harapkan. Itu sih harapan saya untuk Bapak Anies ketika menjabat menjadi presiden nanti di 2024. Jujur saya tidak takut karena saya melihat sosok Bapak Anies dari pertama kali ya, saya kenal beliau 2011 sampai saat ini sudah 2023 ya. Itu tanda-tanda itu tidak ada menurut saya ya. Yang pertama, ketika kita lihat beliau waktu menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan, adakah beliau mencanangkan sebuah program atau sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang notabene eh, agak mengarah ke yang tadi dirumorkan? Kan nggak ada. Betul. Kemudian yang kedua, ketika beliau maju pilkada gubernur dan beliau akhirnya terpilih menjadi gubernur, selama masa jabatan beliau adakah kebijakan-kebijakan ya dan sebagainya yang beliau keluarkan sebagai gubernur yang akhirnya harus terpaksa memaksa orang-orang yang seperti kita
itu untuk beralih keyakinan kan nggak ada.